Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih atas kesetiaan Anda di channel ini. Semoga saudara-saudari semua selalu dalam keadaan yang baik, yang sehat, pastinya atas pimpinan Tuhan. Topik yang kita akan bahas kali ini adalah apa artinya hidup dalam roh. Masih ramai yang belum mengetahui hal ini. Oleh itu, jangan kemana-mana dan jangan ada yang skip, karena kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan, karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Selama orang percaya masih hidup di dalam dunia ini, salah satu musuh terbesarnya adalah masalah kedagingan. Melepaskan diri dari keinginan daging bukanlah perkara yang mudah. Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika mereka tertidur pada saat ia sedang berdoa di Taman Getsemani. Dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sebagai orang percaya, kita memiliki dua sifat, daging dan roh. Dan keduanya bertentangan. Meskipun sifat dosa kita akan selalu cenderung untuk berkelana jauh dari Allah, jika kita mahu berserah kepada rohnya, kita tidak harus diperbudakan oleh keinginan daging. Kehidupan orang Kristen tidak selamanya mulus. Ada pertentangan hebat yang harus kita hadapi, godaan berat menyerang kita. Nafsu daging melawan roh dan roh melawan daging. Semakin dekat kita kepada penutupan sejarah dunia ini, maka serangan musuh akan semakin menjerat dan menipu. Serangannya akan makin genas dan lebih sering. Mereka yang menolak terang dan kebenaran akan menjadi lebih keras dan tidak mudah terpengaruh, dan lebih bengis terhadap orang-orang yang mengasihi Allah dan mematuhi perintah-perintahnya. Rasul Paulus menegaskan dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Penegasan Paulus ini mengingatkan orang percaya bahwa roh Allah diam di dalam diri setiap orang percaya. Dan karena itu, maka hidup yang dijalani orang percaya adalah hidup dalam roh. Pemahaman tentang hidup dalam roh bukanlah hal yang baru bagi kehidupan orang Kristen. Leon Morris menuliskan dalam buku yang berjudul Teologi Perjanjian Baru bahwa bukanlah suatu pendapat yang asing bagi orang-orang zaman dahulu bahwa kadang-kadang roh ilahi datang ke dunia dan menguasai orang-orang yang beribadah. Dari sebab itu, orang akan mengerti jika orang-orang Kristen berbicara mengenai roh yang ada dalam diri orang beriman. Berbeda dengan pandangan dunia kuno yang beranggapan bahwa roh ilahi hanya turun kepada segelintir orang terkemuka yang memiliki hubungan yang dekat dengan dewa-dewa. Namun dalam pandangan Kristen, roh Allah mendiami semua orang percaya. Inilah kekhasan orang Kristen. Orang beriman yang paling kecil sekalipun memiliki roh Allah dalam dirinya. Jadi, apa arti hidup dalam roh? Saudara dan saudari, kita bisa mengetahui bahwa kita hidup dalam roh kalau kehidupan kita menunjukkan buah roh. Nah, apakah buah roh itu? Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, firman Tuhan berkata, Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dipenuhi dengan roh
atau hidup dalam roh sama dengan mengizinkan firman Kristus yaitu Alkitab untuk diam dengan segala kekayaannya di dalam kita. Dalam Kolose 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Dengan kata lain, hidup dalam roh berarti hidup itu dipimpin dan dikuasai oleh roh, bukan daging yang menguasai, tetapi roh. Hidup sebagai orang merdeka dalam Kristus, hidup menurut keinginan roh dan menjalani hidup dengan status baru yakni sebagai anak-anak Allah. Hidup dalam roh adalah satu-satunya cara untuk menangkal segala macam perbuatan daging yang bertentangan dengan iman Kristen. Roh memberikan pengertian kepada setiap individu, orang percaya untuk tidak hidup lagi dalam kuasa daging, yaitu keinginan-keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Anak-anak Allah akan dipimpin oleh Roh Allah dalam Roma 8 ayat 14. Ketika orang Kristen tidak hidup dalam roh sehingga berdosa dan mendukakan Tuhan, jalan keluar telah dipersiapkan untuk pemulihan kembali melalui pengakuan dosa dalam Efesus 4 ayat 30 dan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi, hidup dalam roh itu sebenarnya mengenai menaati pimpinan roh. Pada dasarnya, itu berarti berjalan bersama roh, mengizinkan Roh Kudus menuntun langkah kita dan mencocokkan pikiran kita. Secara ringkas, sebagaimana kita menerima Kristus dengan iman pula Dia meminta kita untuk hidup di dalam Dia, sampai kita diangkat ke surga, sehingga bisa mendengarnya berkata, "Baik sekali," dalam Kolose 2 ayat 5 dan Matius 25 ayat 23. Pengaruh Roh Kudus adalah kehidupan Kristus dalam jiwa. Kita tidak melihat Kristus dan berbicara kepadanya, tetapi Roh Kudusnya sangat dekat pada kita di satu tempat seperti di tempat lainnya. Ia bekerja di dalam dan melalui setiap orang yang menerima Kristus. Mereka yang tahu berdiamnya, Roh akan memunculkan buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kebajikan, iman. Meskipun dalam kehidupan semua orang percaya terjadi pertentangan antara keinginan daging dan keinginan roh, kehidupan Kristen tidak harus gagal. Karena Kristus telah menaklukkan kuasa dosa dan kematian. Hidup orang Kristen dapat menjadi suatu kehidupan di mana roh memerintah, membawa pasukan kasih karunia Allah setiap hari yang memungkinkan kita untuk mengekang keinginan-keinginan daging. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.